Jadi sama-sama kita gelap nih tentang dunia usaha. Mulai usaha langsung ngambil cicilan bank, cicilan kredit. Nah, jadi kan sebenarnya itu nggak baik. Profitnya kita belum tahu, perkembangan usahanya belum tahu, tapi di depan kita sudah ada tanggungan yang harus kita bayar kan, beban cicilan tempo setiap bulannya itu. Saya cita-cita untuk jadi wirausaha tuh bukan karena profit, bukan karena kebebasan finansial, bukan karena hal sesuatu yang ingin kita dapatkan dalam dunia ini, enggak. Tapi hati kecil saya ingin dekat dengan anak-anak dan keluarga. Kita pun belajar bahwasanya ini salahnya begini, jangan sampai jatuh lagi ke lubang sama. Di bisnis Zuper ini betul-betul saya mempelajari dengan sesama dan sedetail mungkin. Kalau mengambil sebuah tindakan itu harus ada tolok ukur. Perkenalkan, nama saya Yudi Hidayat. Saya pimpinan dari CV Raja 2 Bersaudara, di mana pada saat ini kami memproduksi sabun keperluan pembersih rumah tangga yang brandnya itu adalah sabun Zuper. Domisili kami di Uli Karing, Kota Banda Aceh. Kami berdiri dari tahun 2018. Saat ini kami memproduksi 4 varian produk: sabun cuci piring, sabun cuci tangan, pembersih lantai, dan pembersih kaca. Di mana fokus kami pada saat ini adalah Horeca, hotel, restoran, cafe, yang alhamdulillah dari 2018 sampai saat ini kami sudah memiliki titik distribusi sekitar lebih dari 150 titik di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Lahirnya intuisi bisnis yang ada dalam diri saya itu pada saat bangku sekolah SMA, itu di SMK Telkom Sandi Putra Medan. Kita kan merantau, jadi kita perlu banyak tambahan uang saku lah, kan nggak cukup juga kita dari orang tua, sehingga ada beberapa usaha-usaha yang kami jalankan. Salah satunya kebetulan saya kosnya itu di rental, yang ada rental komputer kosnya. Jadi karena saya dari SMP sudah belajar ketik komputer, sehingga saya menerima jasa ketikan pada saat itu. Nah, di situ saya sudah mulai tahu namanya profit, ada jasa ada profit. Nah, mulai tertarik dalam dunia bisnis karena kawan saya satu kos, itu Arbi namanya, orang Belangkejeren. Dia senang beli buku-buku bisnis. Jadi buku yang pertama kali yang memviruskan saya terhadap bisnis itu buku Cash Flow Quadrant, Robert Kiyosaki. Jadi dari buku itulah saya coba berpikir kalau misalnya kita punya bisnis yang memiliki sistem sehingga ujungnya nanti akan ada active income. Nah, ini menarik. Nah, dari situ saya coba kecil-kecilan dulu, sampai pernah jual buku secara reseller. Jadi ngambil buku dari toko buku, jual ke kawan-kawan, ngambil komisi aja tuh 10-15%. Nah, dari situ. Pada saat itu memang kita putus, karena saya magang di PT Telkom, dan alhamdulillah di 2005 sampai 2007, saya menjadi tenaga lepas harian, tenaga outsource-nya di PT Telkom, bagian perencanaan bisnis jaringan. Nah, dari PT Telkom itu punya cerita sebenarnya. Punya cerita, saya melihat manajer saya kemarin tuh, kebetulan manajernya ibu-ibu. Nah, ceritanya begini. Dia kan ada perjalanan dinas nih ke Bandung. Jadi di Bandung tuh dari lebih kurang ada 1 minggu dia perjalanan dinas. Pulang dia ke Banda Aceh, itu belum sampai dia ke rumah karena transit dulu di kantor. Dia dapat nota dinas lagi, harus belajar pada perjalanan dinas ke Medan. Jadi pas pulang ini saya menyaksikan, pas pulang dia tuh cuman buka koper ganti barang, ganti pakaian. Nah, pas dia berangkat, itu anak-anaknya udah nangis tuh. Mama, jangan pergilah, jangan pergi. Karena baru seminggu ditinggalkan, belum sampai berapa jam, itu udah harus berangkat lagi ke Medan dinas. Nah, saya berpikir di situ, ini kalau saya kerja, atau saya bertahan di Telkom, ini saya seperti ini nanti ini. Karena memang dari SMA pun saya cita-cita untuk jadi wirausaha tuh bukan karena profit, bukan karena kebebasan finansial, bukan karena hal sesuatu yang ingin kita dapatkan dalam dunia ini, enggak. Tapi hati kecil saya ingin dekat dengan anak-anak dan keluarga. Itu. Jadi rintisannya itu dari muda, sebelum kita berkeluarga. Nah, karena saya melihat tontonan pimpinan saya dengan anaknya yang nangis sampai ditarik kaki jangan pergi. Jadi saya, ini gimana cara saya jangan lama nih di PT Telkom. Jadi saya harus secepat mungkin, sekecil apapun saya mulai merintis usaha. Nah, dari situ nggak lama tuh, dari 2005 sampai 2007 saya resign. Sambilan kuliah, saya minta izin sama orang tua saya untuk bangun usaha. Kemarin proposal yang saya ajukan ke orang tua, karena kan modalnya belum banyak nih. Proposal yang saya ajukan itu jualan burger pinggir jalan. Kuliah di
kuliah di FISIP Unsyah, ilmu komunikasi Unsyah. Cuman orang tua bilang jangan yang itu. Ini ada abang juga, coba kalian kolaborasi dengan abang. Jadilah satu toko buku kemarin tuh. Toko buku OVA. Itu di tahun 2018. Sambilan kuliah tuh. Jadi kalau ada jadwal kuliah, terpaksa saya tutup usahanya. Nah, jadi dari rintisan itu bagi saya waktu muda saya tuh mulai habis. Bukan mulai habis, sangat terbatas. Dalam dunia usaha itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang dibayangkan sebelumnya. Saya kira memang kalau dunia usaha ini kita bebas, bisa mengatur waktu, bisa berbuat apapun terhadap karya kreatif yang menghasilkan uang. Ternyata enggak. Tekanan-tekanan ya, pressure terhadap usaha, apalagi pada saat saya di toko buku itu, dengan keluarga saya juga basicnya birokrasi, nggak ada wirausaha, jadi sama-sama kita gelap nih tentang dunia usaha. Mulai usaha langsung ngambil cicilan bank, cicilan kredit. Nah, jadi kan sebenarnya itu nggak baik. Profitnya kita belum tahu, perkembangan usahanya belum tahu, tapi di depan kita sudah ada anggunan yang harus kita bayar kan, beban cicilan tempo setiap bulannya itu. Nah, tekanan-tekanan itu yang membuat saya harus show up lah di dalam dunia usaha, sehingga jadwal saya bermain pada usia 19-20 itu udah nggak ada tuh. Jadi pagi sampai malam saya buka toko buku. Memang tidak berhenti dari situ, usaha saya ada beberapa lagi. Jadi kalau toko buku OVA itu dari tahun 2008. Dari tahun 2008 sampai 2012 itu ada ada usaha-usaha lain di dalam 4 tahun itu. Saya pernah juga loper koran, saya juga pernah di dalam 4 tahun itu. Terus juga pernah merintis usaha tebu. Jual air tebu. Jual air tebu. Air tebu ya. Ya. Minuman ya. Nah, ada satu kisah yang saya nggak pernah saya lupakan di usaha toko buku OVA itu, satu momen yang konflik lah dengan relasi. Pernah karena kita kan banyak berhubungan dengan penerbit nih. Jadi kan kalau ini belum selesai, kita harus ada tempo bayar dengan penerbit yang lain. Sedangkan ini belum selesai, cicilan yang ini, cicilan segala macam. Ada satu penerbit yang dia itu memang salah kita. Cuman salah kita tuh bukan karena tidak berniat untuk bayar tagihannya. Cuman karena uang yang kecil tapi saluran pintunya itu sudah banyak yang harus kita bayar. Jadi kan saya bingung sendiri nih mana yang harus diakui. Nah, di situ dia datang hampir dengan ancaman membawa parang. Karena saya gagal bayar. Itu sempat konflik. Berapa? Besar enggak, cuman memang gagal bayar aja. Enggak sampai puluhan juta lah. Sekitar 1-2 juta. Kecil tuh. Cuman memang ya itulah, karena basic kita juga nggak ada dunia usaha, mainnya di toko buku, ditambah lagi pakai anggunan bank kan. Nah, di situ saya berpikir ke depan saya harus ada usaha yang jangan terlalu banyak berinteraksi dengan relasi-relasi. Karena inilah masalahnya, karena jadinya banyak cicilan-cicilan yang ini kan. Nah, dari situ 2012 saya udah mulai keredup. Karena saya backgroundnya musik, jadi ada yang bawa saya ke karaoke kemarin tuh ceritanya. Itu karaoke-nya tuh di Hermes Mall lah ceritanya kemarin tuh. Karena saya kan backgroundnya musik, sempat punya studio musik juga. Lihatlah nih, karaoke ada 9 pintu tapi antri. Padahal perangkatnya itu juga sederhana kan. Kalau studio musik kan perangkatnya lebih ribet kan, di gitar segala macam. Jadi saya buat proposal tuh untuk buat karaoke. Kebetulan adalah investor-investor. Saya buat proposal. Nah, cerita menariknya lagi, pada saat transisi saya mau bangun usaha karaoke dan rumah, itu detasemen khususnya Bank Aceh datang ke rumah. Itu udah bawa plang sama palu, mau buat rumah dalam pengawasan. Orang tua. Orang tua. Enggak, kalau ganggunannya itu kami sadari semua. Tapi kasus saya gagal bayar juga dengan bank, itu orang tua nggak tahu. Alhamdulillahnya karena kita lagi transisi mau bangun bisnis karaoke, ya kan ada dana lebih nih. Jadi kita reschedule lah dengan Bank Aceh. Kalau nggak reschedule tuh sah tuh kemarin tuh dipilok rumahnya dalam pengawasan. Dalam pengawasan. Sebelum disegel. Berapa gagal bayarnya sih? Kalau dengan bank itu 200 juta. Dan sampai saat ini itu memang masih berhubungan. Oke, terus ceritanya begitu bangun karaoke. Karaoke itu ada 4 tahun kemarin tuh. Sekitar dari 2008 sampai 2013. Jadi menariknya omsetnya bagus. Jadi bisa dibilang kita paling diminati lah karaoke di Banda Aceh. Cuman itulah, kita kan ada satu tempat nih kita sewa di Jalan Bato. Cuman pemilik tempat tuh melihat, wah si Yudi ini bangun karaoke profitnya bagus nih. Jadi dibuat konflik lah dengan kita. Padahal kita nggak pernah gagal bayar sewa tempatnya. Sehingga mau nggak mau kita harus pindah tempat lain. Yang pada saat itu dia bangun outlet sendiri.
bangun Nama karaoke karaoke-nya sendiri. apa? Itu? Nama karaoke saya kemarin tuh Harmoni Karaoke. Kalau tahu Kobuko Ova, karaoke-nya Harmoni Karaoke. 4 tahun. 4 tahun juga. Tapi di Batoh itu kita bertahan setahun. Kita pindah, kebetulan ada tempat warung kopi kosong di Simpang 7 Lekaring, itu ex Atlanta. Kita sewa lah karena main bulanan kan. Kita sewa, warung kopinya kita sewa di bawah, lantai 2-nya karaoke. Itu sempat bertahan sampai 2016 di situ. Profit nggak? Cuman itulah masalah lagi dengan sewa toko. Jadi kita lama-kelamaan ke warung kopi di bawah tuh gagal. Kita alih take over ke orang lain. Entah kenapa yang punya toko tidak memberi sewa lagi. Situ Tutup lagi. tutup lagi karaoke itu. Ini usaha-usaha yang besar tuh, tutup lagi. Nah, dari situ saya punya ide satu lagi, itu namanya Mangga Cincang, manisan mangga. Jadi ini dari dunia pendidikan toko buku Ova masuk ke dunia hiburan karaoke, masuk ke dunia kuliner manisan mangga. Jualan lagi kita manisan mangga. Kebetulan kita punya modal dari penjualan aset-aset karaoke tadi, kan tutup. Jadi kita jual aset-asetnya. Jual manisan mangga. Itu jualan manisan mangga itu lebih ekstrim lagi. Kita pakai motor, di belakangnya ada tong, ada bak, kayak lele-lele siomay es krim lah. Jadi kita jualnya memang di pinggir jalan. Sendiri yang jualan. Iya, sama Aji. Sama Aji. Berdua kami jualan. Kadang-kadang ngetemnya di depan SD juga. Masih kuliah nggak? Itu udah nggak kuliah. Nah, kebetulan 2012 saya gagal kuliah lagi. Nah, gagal kuliah kenapa? Ini balik lagi cerita tadi. Gagal kuliah saya harus memikirkan gimana caranya ini punya solusi untuk reschedule cicilan bank tadi. Jadi udah nggak sanggup lagi saya mikirin untuk selesaikan skripsi. Habis waktu saya untuk menyelesaikan tunggakan cicilan 200 juta. Yang bagi saya umur 21-22 tuh kayaknya nggak layak dapat cobaan sebesar itu. Umur 21-22. Di mana didatangin bank, ini bagaimana tempo pembayaran, belum lagi penerbit lain, hutang-hutang yang lain. Jadinya porsir waktu saya tuh harus ke usaha daripada kuliah. Nah, itulah kenapa saya gagal kuliah kan kemarin, itu ceritanya di situ. Jadi manisan mangga ini kan asetnya modalnya dari jual aset bersama Aji. Itu jualannya memang ngetem sampai kami dipanggil lele-lele sama orang-orang yang beli lah, anak-anak SD itu kan. Gagal lagi manisan mangga tuh. Gagalnya di mana? Jadi pada saat kami percaya diri untuk brandnya tuh manisan mangga Macik, kami sudah pastikan ke pasar. Salah satunya Pak Haji lah di Penayung, dia kalau dipanggil Pak Haji. Pak, ini mangganya kira-kira musiman nggak? Oh enggak, saya kalau nggak musim barat selatan, timur utara saya ada. Pokoknya nggak pernah nggak ada stok, selalu ada stok. Nah, tiba-tiba begitu kami udah jualan, itu nggak musim 1 bulan. Tanya Pak Haji, kenapa nih nggak musim? Saya pun pusing nih. Jadi kami pergi ke Lambaru, lupanya yang Lambaru tuh yang ngirim barang ke Lambaru tuh Pak Haji itu juga, walaupun dia di Penayung. Jadi agen tunggal lah, pokoknya semua mangga yang masuk ke dia, itu dia yang salurkan nih ke Lambaru, nih ke ini ke itu. Dia punya tuh jalur distribusinya. Jadinya karena karena mangganya nggak musim, gagal usaha manisan mangga. Nah, di situ titik terendah saya. Titik terendah, udah nggak tahu mau dibuat apa lagi kan. Terakhir ini ada ide jual barang bekas. Jadi kita ngambil komisi aja lah dari orang-orang yang mau jual bekas. Kita pakai platform OLX. Kita pakai platform OLX. Lumayan juga. Nah, pada saat itu saya sudah berkeluarga. Kan mau nggak mau kan life must go on. Jadi hidup harus berjalan kan. Bagaimana caranya juga harus ada pendapatan kan. Nah, dari situ lumayan lah. Cuman nggak bertahan lama juga. Jadi memang desakan sana sini saya juga harus ada kehidupan ekonomi, mau nggak mau kita melamar kerja. Jadi idealis saya kepingin harus wirausaha, terpaksa harus terkalahkan dengan kondisi ekonomi. Jadi melamar kerja itu sempat di salah satu perusahaan lokal gerak di bidang industri sabun. Nah, ya inisialnya tiga kata lah kita bilang, tiga huruf kan. Saya masuk ke situ sebagai head marketing. Cuman karena gajinya yang diminta, kan wawancara nih, berapa gaji yang mau? Saya bilang kan 5 juta, terlalu besar. Mereka bisa gajikan 1,5 juta. Karena saya juga butuh pemasukan, ya sudah saya bilang nggak apa-apa. Asalkan saya diberikan alat bantu untuk marketing, pemasaran. Selesai wawancara supaya saya nggak direkrut. Jadi adalah, karena kita udah punya pengalaman usaha walaupun masih merintis di tahun 2008, keluar ego saya kan. Saya kan punya kapasitas, kenapa nggak direkrut? Sehingga saya WA pemiliknya.
Jadi saya bilang, Bang, kalau Pak, kalau bisa saya tidak bisa jadi pegawai Bapak, kalau bagaimana kalau kita bermitra? Pada saat itu saya bermitra dengan perusahaan sabun itu sebagai agen lah, agen yang belum terikat kontrak. Kita di lapangan, dia kan punya sales juga 5 orang. Yang pada saat itu juga penjualan saya sebanyak lebih kurang 70 botol, 70 piece pada saat satu hari. Si sales 5 orang ini yang tidak sampai 30 piece. Jadi percepatan penjualan saya tuh mengalahkan 5 sales. Sehingga si pemilik perusahaan ini panggil ulang untuk nawarin menjadi head marketing. Nah, pada saat itu saya terima jadi head marketing, tapi saya bilang saya tidak mau digaji. Kalau 1,5 saya tidak mau gaji, bagi hasil saja. Deal, bagi hasil. Nah, pada saat itu berjalanlah saya sebagai head marketing yang nggak sampai 1 bulan tuh usianya saya sebagai head marketing. Rupanya bagi hasilnya itu kalau saya menciptakan penjualan, itu head marketing. Ekspektasi saya bagi hasil itu terhadap penjualan yang masuk dari seluruh penjuru mata angin. Karena kan saya di pusat nih head marketing. Rupanya enggak kalau saya penjualan. Jadi kalau ada orderan dari orang lain yang tidak melalui saya nggak dapat bagi hasil. Jadi saya bilang, nggak apa-apa Pak, saya posisinya di agen aja. Tapi saya minta privilege-nya Banda Aceh milik saya. Itu deal. Cuma pada saya berjalan, saya cari teman subagen di kecamatan-kecamatan. Rupanya ada subagen di kecamatan yang merasa untungnya lebih sedikit kalau melalui saya. Jadi dia coba lompat melalui perusahaan. Jadi ada deal-dealan lah sama mereka yang membuat menurut saya ini inkonsisten terhadap kesepakatan di awal. Sehingga memang saya pikir saya juga harus hidup kan. Kebetulan juga pada saat saya jadi head marketing saya juga sudah punya relasi lebih kurang 50 rumah makan. Nah, dengan emosi saya bilang dengan pemilik perusahaan, saya keluar dari perusahaan ini karena sudah inkonsisten. Awalnya Banda Aceh ini milik saya tapi sudah dialihkan ke orang lain. Saya akan ciptakan brand dan besok kita akan unjuk gigi siapa yang bisa merebut hati pasar konsumen yang ada di Banda Aceh, saya bilang. Dari situlah besoknya saya punya brand sendiri yang kebetulan awalnya itu bukan Super namanya. Awalnya namanya Bravo. Dan bukan saya yang produksi, saya maklot. Jadi ada produk dari Banda Aceh saya ambil, dari Biren ada, dari Langsa juga ada. Jadi kita uji mana yang terbaik. Ternyata yang terbaik itu di Banda Aceh. Saya cuma tempel stiker aja di sabun itu. Seiring berjalan ada relasi dari Medan turun ke Banda Aceh, dia bilang ini kalau bisa produksi sendiri itu lebih baik. Pada saat itu saya coba produksi, salahnya saya langsung cut kerjasama dengan yang di Banda Aceh. Sehingga pada saat itu sudah ada 80 relasi karena saya produksi sendiri masih belajar. Awalnya saya jual sabun, ujung-ujungnya jadinya saya seperti jual sirup. Terlalu encer kalau jual sirup. Jadi salah produksi kan, karena masih belajar tapi yang ini yang udah jadi kita cut. Kita masih belajar posisinya. Sehingga dari 80 itu 50 lari. Dia nggak mau bekerja sama lagi dengan Bravo lah ceritanya kemarin itu. Dari 30 itu karena kita ikatan emosionalnya sudah ada dari brand sebelum saya bekerja tadi, masih berjalan. Jadi memang modal awalnya tuh karena memang ceritanya lahirnya bisnis ini dari dalam tanda kutip emosional. Kita kan nggak ada juga modal besar tuh, cuman modal 1,5 juta, kita beli sabun dari orang, kita tempel stiker, modalnya cuma di situ. Seiring berjalan karena punya pengalaman di usaha-usaha dari 2008, jadi gimana cara modal ini berputar cepat, sehingga kan kita harus cepat-cepat cari relasi. Jadinya begitu sudah ada profit, kita nggak langsung belanja konsumtif, tapi bahasanya kita reinvest lagi kan untuk perputaran modal. Nah dari situ sedikit kita udah mulai stok bahan. Malahan awalnya pada saat saya produksi belajar tuh saya pakai kayu lagi, ngaduk pakai kayu. Itu kayak orang buat rendang sama dodol. Jadi 45 menit pengadukan itu tidak boleh berhenti. Kalau berhenti dia sabunnya nggak jadi. Nah pesanannya sudah ada, saya lagi buat sabun dan kondisinya lagi belajar. Itu sempat kurang lebih ada 40 jerigen kalau jadi dia 40 jerigen. Ternyata tidak jadi. Karena itulah pakai kayu, adukannya tidak merata. Gagal 40 jerigen itu kurang lebih 2 juta. Harus dibuang. Karena nggak bisa kita jual. Nah, di situ sempat tuh saya emosi kan. Mungkin kemarin tuh saya karena desakan ekonomi, habis itu juga karena banyak sekali tekanan-tekanan pikiran kan. Itu ember-ember tuh kita tendang tuh. Saking emosinya kok nggak jadi. Padahal pesanan udah ada. Jadi ujung-ujungnya saya harus beli lagi punya orang yang nggak ada untungnya,
cuma untuk menyelamatkan marwah aja, jangan sampai barangnya nggak masuk karena pesanan udah ada. Nah dari situ belajar sempat juga kita kerjasama dengan orang Medan, dia turun ke Banda Aceh, mereka yang produksi, saya udah beli mesin tuh, mereka yang produksi, saya yang pasarkan. Situ juga ada inkonsisten juga dengan mereka, sempat tuh saya ditinggalkan oleh mereka. Saya juga belum punya formula kan, yang punya formula orang Medan, dia ke Banda Aceh khusus untuk produksi. Pada saat meninggalkan saya itu juga kondisinya saya pesanan juga sudah ada. Nah di situ juga ada masalah-masalah. Begitu saya sudah settle, formulasinya sudah dapat, supplier yang bagus sudah dapat, ketemu COVID. Nah COVID itu pun juga luar biasa tuh terhadap dampak perekonomian di usaha saya. Karena kan fokus usaha saya sabun ini kan rumah makan, kafe, warung kopi. Pada saat COVID kan itu memang dibatasi, malahan nggak boleh buka kan. Itu saya sempat jualan sabun cuci tangan. Saya diajak sama partner relasi untuk memproduksi hand sanitizer yang pasoknya itu ke semua BRI, Bank BRI ranting yang ada di Aceh. Jadi pesanannya itu ada sekitar 2.500 jerigen. Lumayan tuh. Jadi bisa menghidupi kami pada saat COVID lah. Dan ada biaya tambah saya untuk merehab tempat produksi yang dulunya tempat produksi kita tuh seperti gudang, dindingnya cuman papan-papan kayu, alasnya cuman karpet plastik. Nah, alhamdulillah saat ini produksi kita sudah menjadi permanen, sudah ada rak-rak besi. Itu cikal bakalnya dari modal dari COVID. Kita kan dapat support juga dari PT PEMA. Jadi Januari kita disupport, pada saat Januari itu penjualan kita baru menyentuh 25 juta. Baru 25 juta, Maret, April kan Ramadan, itu jatuh kita 22 juta. Nah, impas dari support itu, dana investasi itu, kita kan modernisasi alat sama bahan baku, terus juga ada safety untuk kegiatan pemasaran. Maret aja itu naik 30 juta pendapatan kita. Untuk bulan Mei ini, pada bulan saat ini kita lihat alur cash flow kita saat ini di sini diprediksikan akan sampai 40 juta. Jadi menariknya dari bulan Januari sampai bulan Mei itu lonjakannya bagus. Itu untuk penjualan. Nah, kalau untuk produksi sebelumnya di 2024 itu produksi kita seminggu bisa sampai 3 kali, tapi kapasitasnya kecil. Cuman menciptakan paling banyak 80 jerigen. 80 jerigen itu berarti kurang lebih 400 liter. 400 liter kalau 2 kali 800 liter. Ya 800 liter kalau dikali sebulan kurang lebih 2,5 ton. Produksi di bulan 2024. Nah, kalau di 2025 ini sudah meningkat 2 kali lipat. Sekali produksi bisa sampai 100 jerigen, berarti kurang lebih 500 liter. Kurang lebih juga dalam 4 minggu selama 1 bulan itu 4 ton. Mula kita punya brand Super sebelum brand Bravo. Jadi coba kita buat kemasan kecil-kecil juga. Walaupun kita memang fokusnya di rumah makan. Tapi untuk menjangkau rumah tangga kan kita harus ada upaya. Nah, kita juga pernah buat botol-botol yang kita titipkan di solai-solaian sama di kios-kios. Pernah kita taruh. Cuman tidak berjalan. Kalau kita titip 6 piece botol di satu titik solaian, paling laku 1-2 udah bagus. Misalnya kita masuk juga ke retail, itu sudah pasti kita head to headnya dengan produk nasional. Dan kita harus sadar diri, produk nasional itu kekuatan komunikasi pemasarannya saja itu sudah sangat baik kan. Dia iklan di TV durasinya prime time. Terus kalau pakai endorse-nya pun juga artis ibu kota. Gesti mereka tuh lebih mudah terhadap konsumen. Sedangkan kita kan produk lokal. Sadar diri, ini kita harus pakai jalur distribusi yang berbeda. Jadi diferensiasinya harus kita cari lah. Kalau mereka mainnya di retail, kemasannya pouch, ada botol, coba kita cari jalur distribusi yang berbeda. Sehingga saat ini kita fokusnya di tagline bisa isi ulang. Jadi kita coba jangkau langsung ke rumah tangga, langsung door to door rumahnya dengan konsep isi ulang jerigen, sehingga konsumen ini tidak perlu lagi beli kemasan, tinggal jerigennya kita tukar, sehingga dia beli cairannya saja. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah memiliki satu mesin mobile refill. Jadi pelanggan di rumah tangga itu cukup bawa kemasan yang ada di rumah, botol kah atau apapun kah yang ada di rumah. Kami nanti tinggal bawa armada mobile refill yang bisa langsung isi di tempat. Sehingga memang betul-betul ini ramah lingkungan. Coba kita bangun ke depan kesadaran ini. Karena ini konsep mobile refill ini baru kita launching di bulan Mei ini juga. Penyebab bisnis yang lain tuh bangkrut.
Nah, kemarin memang saya berpikiran sepertinya saya yang kurang sabar. Belum apa-apa udah pindah, belum apa-apa udah pindah. Tapi pada saat saya belajar, terus juga saya melihat beberapa cuplikan-cuplikan di media sosial, memang bisnis yang ideal itu bukanlah bisnis yang pertama. Jadi bisnis yang pertama belum tentu itulah yang terbaik. Akan ada bisnis-bisnis berikutnya yang akan lahir menjadi yang terbaik. Nah, di situ saya baru sadar, oh berarti saya bisnis toko buku di pertama itu cuma cikal bakal. Bukan karena sayanya secara personal mungkin terlalu gegabah, belum apa-apa udah ganti, belum apa-apa udah ganti. Sehingga saya begitu saya lihat cuplikan video tersebut, sepertinya saya memang mengikuti arus dalam pembentukan mentalitas dalam dunia wirausaha. Nah, makanya dari beberapa kasus usaha A, B, C, D, dan kita pun belajar bahwasanya ini salahnya begini, jangan sampai jatuh lagi ke lubang sama. Di bisnis Super ini betul-betul saya mempelajari dengan sesama dan sedetail mungkin. Kalau mengambil sebuah tindakan itu harus ada tolok ukur. Kalau sebelumnya, salah satunya nih, sebelumnya saya belum pernah buat catatan finansial di usaha-usaha sebelumnya. Tapi di Super ini catatan finansial merupakan hal yang harus saya perhatikan detail. Karena apapun tindakan kita dalam dunia bisnis, perencanaan strategi dan segala macam, itu dasarnya adalah base data. Jadi salah satu datanya itu adalah finansial. Jadi Super ini agak terlihat lebih rapi daripada usaha-usaha sebelumnya, karena ada case yang tidak saya pelajari di sebelumnya. Ini menjadi sebuah perhatian kan. Super ini seksinya kita tuh bisa isi ulang, sehingga kalau ada kompetisi ataupun ada seleksi secara nasional, kita selalu bilang kita nih ramah lingkungan dengan bisa isi ulang. Sesi pertama kami yang di Sabun Super itu di tahun 2022, itu program Pinoti namanya. Kurang lebih begitulah. Pinoti itu dari Kementerian Perindustrian. Jadi itu diseleksi secara nasional, dan kita diberikan hibah bantuan modal untuk bahan baku sebesar 25 juta pada saat itu. Nah, prestasi saya berikutnya masuk menjadi finalis Bank Syariah Indonesia di programnya Aceh Muslimpreneur. Jadi kita berada di kategori sustainable dan kita menjadi finalis 6 terbaik dari kategori sustainable itu di tahun 2024. Jarak cuma 2 bulan kita juga berhasil memenangkan bisnis pitching desk itu di PT PEMA dari skala Aceh lah. Jadi dari 7 usaha se-Aceh yang pitching desk di PT PEMA, terpilih kita menjadi 2 besar, 2 bagian yang diinvest oleh PT PEMA dengan besar 125 juta. Nah, kita realisasi anggarannya 25 juta itu kita buat armada delivery. Nah, kalau yang PT PEMA kita realisasi investasinya itu kita buat armada mobile refill. Jadi sebenarnya sebelum membangun usaha itu sebisa mungkin jangan ada pinjaman dari manapun. Dari produk personal individu pun juga jangan. Apalagi dengan bank kan, ya, karena itu ada anggunan di situ. Nah, itu jangan. Sebisa mungkin apa yang ada dulu. Memang nih sifatnya teori, tapi ini karena saya udah rasain kan, jadi saya cerita kepada kawan-kawan. Sebisa mungkin apa yang ada diri kita. Kalau nggak ada modal, kira-kira jasa yang bisa menghasilkan modal untuk niat kita buka usaha itu apa. Nah, jadi kita jual dulu jasa yang punya keterampilan kita, dapat dana dari penjualan jasa, dan itu disimpan, baru kita buka usaha yang lain. Atau kita bisa bermitra dulu. Malahan lebih bagus kalau kawan-kawan mau buka usaha yang usianya masih tergolong muda, itu ikut aja dulu sama orang. Jadi sembari kita belajar, sembari kita mengumpulkan modal dari kita ikut orang. Jadi jangan buru-buru dengan bank, karena bank ini sebenarnya kalau kita mengambil pinjaman kredit dan segala macam itu sebenarnya bagi saya nggak ada masalah asalkan produktif. Tapi harusnya pada saat kita mengambil pinjaman bank itu kegiatan usaha kita tuh sudah profit, sudah surplus lah. Oke lah tidak surplus, tapi profit. Sehingga begitu profit, ini ada dana segar. Kalau kita ngambil pinjaman di bank, ini dana profit ini sebagiannya bisa kita alokasikan untuk cicilan. Nah, itu baru betul. Jadi jangan skemanya, ini saya ambil pinjaman untuk mengembangkan usaha, sehingga nanti pada saat pengembangan usahanya bagus, baru dari dana tersebut kita cicil angsuran. Itu salah, itu kan imajinasi, cek langit. Tapi siapkan dulu sekarang, kita sudah profit nggak? Sudah ada dana yang segar nggak kalau kita ngambil pinjaman untuk di sebagiannya diambil cicilan? Harusnya seperti itu.
Ya, memang alhamdulillah karena kita belajar dari usaha-usaha sebelumnya sehingga kita betul-betul buat perencanaan bisnisnya itu juga logik lah dan realistis. Jadi memang yang sudah kami jalankan di Sabun Zupadi sesuai dengan ada tim 4 fokus kemarin. Itu yang saya buat 4 fokus ini tahun 2020. Jadi kalau sebenarnya terjadi 4 fokus dari tahun 2020 ini harusnya sekarang ini fokusnya sudah fokus keempat. Jadi 4 fokus yang saya buat kemarin itu pertama kita fokusnya di pencapaian relasi rumah makan yang ada di Banda Aceh. Fokus yang pertama ini targetnya 300 titik relasi rumah makan. Fokus kedua itu kita pengadaan armada delivery atau pengadaan armada delivery. Fokus ketiga kita pengadaan sistem refill mesin. Jadi bukan mobile, masih refill mesin. Mesin yang bentuknya kabinet yang titiknya di retail. Fokus yang keempat baru kita ekspansi biro pemasaran di luar daerah. Rencananya kita kemarin langsung. Nah, 4 fokus ini saya buat di tahun 2020. Karena kita sudah buat, jadinya kita alhamdulillah sesuai dengan target pengembangan bisnis kita sudah berada di titik fokus ketiga. Jadi relasi kita hampir 200, walaupun kita kepinginnya 300. Untuk pengadaan armada delivery kita sudah ada. Untuk pengadaan mobile refill pun kita sudah ada. Tinggal lagi ini dimaksimalkan sehingga rencananya kita 2026 kita sudah ada biro pemasaran di Kota Lok Sumawe. Insya Allah.